Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mengharapkan berkat Allah. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Markus pasal 6 ayat 43 sampai 44. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Selanjutnya di dalam Markus pasal 8 ayat 8 sampai 9. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perkara yang sangat mendasar di dalam pekerjaan yang kita lakukan, yaitu kesetiaan kita, kerajinan kita, iman kita, dan doa-doa kita. Pun kita masih perlu mengharapkan pada berkat Allah. Karena tanpa berkat Allah, segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita perlu memperhatikan di dalam Injil Markus pasal 6 dan 8, mengapa Tuhan melakukan 2 mujizat yang hampir sama sifat dan tindakannya. Saya kira karena pelajaran ini tidak mudah untuk dipelajari, karena ada pertanyaan mengapa ia memberi makan 5.000 orang, dan kemudian memberi makan 4.000 orang. 2 mujizat yang hampir identik di dalam sifat diulangi 2 kali di dalam kitab Injil. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan sisanya 12 bakul. Dan Tuhan kemudian memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, dan sisanya 7 bakul. Roti dan ikan menyatakan kapasitas kita. Berapa yang kita miliki, sedangkan 4.000 orang dan 5.000 orang adalah sebuah keperluan yang lebih besar dengan apa yang kita miliki. Saudara-saudari, dari kisah ini kita nampak hal yang sangat mendasar di dalam pekerjaan yang kita lakukan, baik kita melayani Allah, baik kita bekerja. Di dalam pelayanan kita maupun tingkah laku kita, masalahnya bukanlah terletak pada kita mempunyai beberapa roti yang ada di tangan kita. Bukan juga terletak beberapa banyak yang kita miliki, bahkan bukanlah perkara kita dapat mengeluarkan seberapa banyak, berapa besar kuasa yang kita miliki. Tetapi sepenuhnya tergantung pada berkat Tuhan. Banyaknya roti tidak begitu berperan. Yang bisa merawat dan menghidupi kita adalah berkat Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu memustikakan berkat Allah di dalam pekerjaan kita. Hari ini mungkin kita tidak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ataupun kita tidak memiliki 7 roti dan beberapa ikan terhadap keperluan kita yang besar daripada 5.000 orang dan 4.000 orang. Sumber kita sendiri, jerih lelah kita sendiri, dan kesetiaan kita sendiri pada suatu hari akan memberitahu kita, semuanya itu terbatas. Untuk itulah kita perlu mengharapkan berkat Allah. Kalau Tuhan memberkati, roti berubah dan bertambah banyak. Kalau Tuhan memberkati, meskipun tidak kelihatan, meskipun tidak ada yang dapat diandalkan, bahkan di dalam keadaan yang tidak mungkin, roti akan bertambah banyak. Mujizat-mujizat itu berdasarkan berkat Tuhan.
Ada berkat bisa menyuplai 4.000 orang. Ada berkat juga bisa mencukupi 5.000 orang. Kalau tidak ada berkat, 200 atau 500 dinar pun tidak cukup untuk membeli roti, untuk memuaskan sekian banyak orang itu. Pada waktu itu, Tuhan melatih murid-muridnya akan membawa mereka ke satu tahap, yaitu menengadah kepada berkat Allah. Kalau Allah membawa kita ke satu tahap mengenal bahwa dalam pekerjaan Allah, apapun tergantung pada berkat Allah, maka di dalam pekerjaan Allah kita akan mempunyai, pertama, satu perubahan yang mendasar. Kita tidak akan memikirkan ada berapa banyak orang, ada berapa banyak uang, atau ada berapa banyak roti. Kita akan berkata, kekuranganku bisa dicukupi oleh berkat Tuhan. Yang tidak bisa kuhadapi, bisa dihadapi oleh berkat. Meskipun aku tidak bisa mencapai ukuran yang diperlukan, meskipun aku tidak bisa mencapai kapasitas yang diperlukan, tetapi berkat melampaui ukuran yang tidak bisa kucapai, melampaui kapasitas yang tidak bisa kucapai. Ketika kita nampak ini, pekerjaan kita akan mengalami perubahan yang mendasar. Yang kedua, harus belajar tidak menghalangi berkat Allah. Bila di atas diri kita ada kecenderungan yang tidak bisa diberkati oleh Allah, maka kita harus segera menyingkirkannya. Bila ada temperamen yang tidak bisa diberkati oleh Allah, haruslah kita membuangnya. Kita harus belajar percaya kepada berkat Allah. Kita harus belajar bersandar kepada berkat Allah. Di samping itu juga harus belajar menyingkirkan rintangan yang menghalangi berkat Allah itu. Yang ketiga, kita harus menaruh diri kita ke dalam lingkaran yang bisa diberkati Allah. Kita harus berkata kepada Tuhan, berdasarkan hasil yang tidak sepantasnya kami terima, Tuhan, untuk nama-Mu, untuk gereja-Mu, untuk jalan-Mu, kami mengharapkan Engkau memberikan kepada kami. Imam dalam pekerjaan adalah percaya berkat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bahwa kami melihat dan mengalami pekerjaan-Mu di atas diri kami. Bukan oleh usaha dan hikmat kami, tetapi sepenuhnya oleh berkat-Mu. Ya Tuhan, nyatakanlah kepadaku segala sesuatu yang dapat menghambat berkat-Mu di atas diriku. Oh Tuhan, bahwa kami terus menaruh diri kami di dalam lingkaran berkat-Mu, di dalam rumah-Mu, untuk jalan-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.